Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Rizky Kramadi Brata, Presiden Grab Indonesia. Di mana kita ketahui Grab Indonesia menggunakan kendaraan operasionalnya itu kendaraan listrik yang bisa dibilang teknologi yang saat ini sedang dikembangkan dan lagi tren. Nah, pengen tahu seperti apa kendaraan listrik yang ada dan digunakan oleh Grab Indonesia? Kita langsung bertanya dengan Pak Rizky Kramadi Brata. Yuk. Oke Sobat Grid Auto, saat ini saya sedang bersama Pak Rizky, Presiden dari Grab Indonesia, dan kita lagi mau gerebek kendaraan listriknya nih. Ada apa aja sih? Ayo Pak, bisa dijelasin Pak? Ya, ini salah satu inovasi kita ya, Mas Imron, di mana kita menggunakan motor listrik yang kita label sebagai Grab Bike Electric. Penggunaannya untuk apa? Ini untuk pengantaran makanan. Kalau ini khusus makanan berarti ya? Pengantaran makanan. Dan penumpang tidak? Penumpang tidak, dan kita sediakan memang untuk mitra-mitra pengemudi kita yang sudah ada saat ini, mereka bisa memiliki opsi untuk menggunakan ini. Oh gitu ya? Karena apa? Karena buat mereka juga mudah, ini adalah sistemnya sistem sewa, buat mereka lebih terjangkau, dan bisa menjangkau tempat yang cukup luas. Karena kenapa? Karena di motor ini ada 2 baterai. Oh, baterainya 2 ya? Ini khusus ini kita ada 2, masing-masing memiliki kapasitas untuk bisa mencapai 60 km. Jadi kalau full charge 2, ini bisa 120 km kira-kira ya. Terus katanya bisa ditukar juga baterainya? Bisa ditukar juga, kita sudah bekerja sama dengan PLN dan Kimco. Kita mulai uji coba nih dengan PLN Cikokol. Mereka bisa melakukan battery swap. Oh, berarti nggak perlu nunggu ngecas lama lagi ya? Nggak perlu nunggu lagi. Jadi ini juga salah satu inovasi yang kita hadirkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ya. Makin praktis dan fungsional Pak. Efisien juga. Efisien juga. Itu penting sih ya, apalagi buat mitra Grab juga ya. Betul. Nah, terus ini e-scooters, kita sebetulnya ada juga e-bike ya. Tapi ini e-scooters. E-scooters ini kita hadirkan untuk masyarakat. Ini buat pribadi berarti? Buat pribadi, biasanya untuk first mile, last mile ya, ke kendaraan transportasi umum. Yang hebatnya adalah di sini dengan adanya PM nomor 45 tahun 2020, ini sudah sesuai regulasi. Pokoknya sudah. Jadi safety lah juga safety ya? Semuanya sudah ada lampunya di belakang, lampu rem. Ini selalu lampunya juga nyala kalau di turn on. Lalu kecepatannya juga sudah kita atur. Berapa tidak itu? Lebih dari 15 km per jam sudah kita pack. Jadi nggak bisa ngebut lagi sekarang? Nggak bisa ngebut. Dan kemudian kita lakukan teknologi geofencing juga. Jadi di beberapa tempat yang tidak boleh ada e-scootersnya, dia akan melambat. Oh, melambat. Jadi kalau mati juga dia nggak bisa keluar dari situ kan. Oh, gitu ya? Dia dibuat jadi 5 km per jam untuk mereka bisa bawa keluar dari situ. Itu daerah-daerah tertentu berarti ya? Daerah-daerah tertentu kita geofencing. Udah ada sensornya gitu ya? Udah ada sensornya. Oh, jadi hati-hati nih buat yang pakai ini, jangan sembarangan jalan nih teman-teman. Betul. Mereka juga ada guidelines-nya di aplikasi. Jarak tempuhnya berapa ya kalau ini? Ini jarak tempuhnya juga lumayan. Ini bisa sampai 50 km. Oh gitu. Ini cukup jauh juga ya. Terus sistem chargingnya gimana nih? Sistem chargingnya tinggal ada kabel, tinggal dicolokkan ke sini saja. Oh, nanti ini berapa sangat lama mudah. Itu, Pak, ya? Paling sekitar sejam 2 jam, kira-kira udah fully charge kira-kira. Bisa 50 km. Bisa 50 km. Ini juga solusi praktis untuk mobilitas first mile, last mile. Wah, lengkap banget ya. Sekarang kita ke mobil ini. Nah, ini Grab Car Electric, kita bekerja sama dengan Hyundai di sini. Ini solusi yang kita sudah hadirkan tentunya sejak Januari 2020. Betul. Ini 0% polusi karena fully battery operated di sini. Ini menjadi solusi untuk kendaraan listrik 4 roda, Pak Imron. Ini karena ada itunya segala ya? Iya, karena ini kita kita sediakan untuk pengantaran orang. Ini khusus bandara tapi ya? Terus termasuk misalnya di bandara terutama, tapi kan ada juga return ya dari situ ya. Return bisa ngambil ada return. Ya? Nah, makanya kita sediakan juga separasi plastik yang kita sebut dengan Grab Car Protect di sini ya. Ini selama Covid? Selama Covid, ini sudah kita lakukan seperti ini. Dan dia secara rutin dilakukan disinfektasi juga, penyemprotan. Ini juga solusi ramah lingkungan, luar biasa, 100% battery powered. Tentunya 0% polusi. Dan ini udah dipakai sebelum di launching produknya. Benar sekali. Kita sudah bekerja sama dengan Hyundai, kerjasama khusus waktu itu. Sebelum Hyundai-nya juga launching, kita sudah launching ini di Januari 2020. Waktu itu dengan Pak Menhub juga, Pak Bahlil, lalu juga Pak Zul, CEO PLN, serta Direktur Utama Angkasa Pura. Ini jumlahnya ada berapa? Kita saat ini mengoperasikan 20 unit seperti ini.
Dan tentunya kita melihat perkembangannya saat ini untuk pengembangan lebih lanjut. Kira-kira akan mau ditambah lagi nggak, Pak? Tentunya kita melihat untuk pengembangan lagi, kita sedang berdiskusi dengan Hyundai bagaimana untuk kedepannya. Kayaknya sih kan ada produk barunya juga ya? Iya. Siap. Bisa kita lihat Pak mesinnya Pak? Boleh? Ini dibukanya di mana ya? Ya, ntar ya. Ini nih. Ini kalau dilihat mesinnya, ini benar-benar elektrik. hampir tidak ada mesinnya. Bukan mesin sebenarnya. Iya. Dinamo. Mana nih? Sebelah sini. Ini dia. Ini mesin yang hampir ini ya, sangat simpel sekali. Jadi karena ini EV operated, dia tidak ada combustion engine di sini. Jadi pure battery operated. Ini merupakan teknologi EV. Kalau perawatannya sendiri gimana Pak? Perawatannya juga sangat simpel, ada buku perawatannya juga. Oh, ini kerjasama sama Hyundai juga untuk misalnya? Ada, karena mereka tentunya ada servis resminya. Oh, jadi gitu ya. ini adalah kendaraan roda 4 listrik resmi pertama yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau sebelumnya bayar pajak berarti Pak ya? Iya, kita bayar pajak. Walaupun terima kasih kepada pemerintah Indonesia juga yang ada pembebasan pajaknya untuk kendaraan listrik. Dan ini kalau untuk di Jakarta bebas ganjil genap. Wis, mantap. Terus Pak, ini tadi kalau sekali charging bisa berapa kilometer ya? Ini charging bisa sampai hampir 400 km karena dia ini 38 kWh. 38 kWh. Jadi sekali dia charging berapa lama ya? Sekali charging kalau slow charging mungkin bisa sampai 8 jam. 8 jam. Tapi dia ada fasilitas fast charging. Fast charging. Kalau untuk fast charging dia mungkin sekitar 20-30 menit. Itu sampai 80% ya? Sampai 80%. Oke. Dan itu bisa di SPKLU? Bisa di SPKLU yang sudah tersedia, ada di PLN, ada di BPPT, ada di beberapa tempat lainnya, termasuk juga di fasilitas Grab juga ada. Kayaknya nanti kalau kedepannya semakin banyak fasilitas dan infrastrukturnya semakin bagus, kayaknya ini cocok banget Pak ya? Ya, cocok sekali dan itu memang salah satu yang kita usulkan kepada pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik memang harus diperbanyak SPKLU-nya. Waduh, mantep banget ya. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi ya bincang-bincang kita dengan Pak Rizky tentang kendaraan listrik yang digunakan oleh Grab. Semoga ini juga membuka wawasan kita dan menginspirasi kita supaya kita juga ikut tertarik supaya program Langit Biru Pak ya akan terlaksana dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih.